Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik dan menikmati suka duka yang berganti kita rasakan sampai saat ini. Hari ini kita akan belajar dari Nabi Mika yang kisahnya dicatat dalam 2 Tawarik pasal 18 ayat 12 sampai 22. Mika adalah seorang nabi yang berpelayanan di tengah kondisi yang tidak mudah. Ia dipercaya Allah untuk melakukan pelayanan kenabiannya di tengah para nabi palsu. Yang dengan mudahnya para nabi palsu ini menyesatkan umat Tuhan oleh karena nubuatan-nubuatan mereka yang tidak sesuai dengan firman dan kehendak Allah. Para nabi palsu ini sangat suka menyenangkan telinga dan hati para pemimpin hanya untuk mencari keuntungan materi bagi diri mereka sendiri. Dan itulah yang dikisahkan dalam 2 Tawarik pasal 18 ayat 12 sampai 22. Diceritakan bahwa suatu ketika Raja Ahab yang memimpin Israel dan Raja Yosafat yang memimpin Yehuda hendak menyerang Ramot Gilead. Sebelum melakukan penyerangan, mereka ingin mendengar nubuatan para nabi tentang rencana mereka itu. Mereka ingin tahu apakah mereka nanti akan menang atau kalah di dalam upaya penyerangan yang akan mereka lakukan. Maka mereka meminta wejangan kira-kira ya dari para nabi yang ada di situ. Nah, utusan para raja kemudian meminta Nabi Mika untuk mengatakan hal yang baik dan yang menyenangkan hati raja. Sama seperti yang telah diungkapkan oleh para nabi palsu kepada raja. Tapi Nabi Mika kemudian mengatakan di ayat 13, sesungguhnya apapun yang difirmankan Allahku, itulah yang kukatakan. Dan benarlah, ketika Nabi Mika kemudian menghadap raja, ia mengatakan yang sesuai dengan firman Allah. Ia mengatakan yang sebenarnya, bahwa para nabi palsu itu berdusta dalam nubuatan mereka. Tapi apa yang kemudian didapati oleh Nabi Mika? Raja marah. Dan marahlah raja oleh karena perkataan Nabi Mika. Akhirnya Nabi Mika dihukum oleh karena keteguhan hatinya dalam mempertahankan nilai imannya untuk berkata jujur dan sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai seorang Kristen, bukankah kita juga mungkin pernah ada dalam kondisi yang kurang lebih sama seperti Nabi Mika? Dunia seringkali meminta kita untuk melakukan kecurangan. Padahal kita tahu, sebagai seorang Kristen kita diminta untuk tetap konsisten berlaku jujur. Kenyataan hidup seringkali memaksa kita untuk menjadi egois. Tapi kita tahu, sebagai seorang Kristen, kita diminta untuk senantiasa memberikan perhatian, senantiasa memberikan kasih yang tulus kepada sesama, kepada orang lain. Seringkali juga dunia mengajarkan kita untuk membenci mereka yang berlaku jahat pada kita. Tapi kita pun tahu bahwa Allah di dalam Yesus meminta kita untuk mengasihi mereka. Hari ini, dari kisah pelayanan Nabi Mika, Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar untuk berpegang teguh pada nilai-nilai iman kita.
Menjadi orang Kristen artinya berani mewujud nyatakan nilai-nilai iman itu di tengah kehidupan kita. Meskipun itu tidak populer, meskipun itu tidak biasa. Karena Bapak Ibu, memang begitulah panggilan kita sebagai seorang Kristen. Kita dipanggil untuk membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasanya. Kiranya Tuhan memampukan kita.